Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan bijaksana secara mandiri, sesuai dengan tujuan coaching yaitu untuk pengembangan diri. Berikut adalah alur percakapan Tirta. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat, tanggung jawab. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Bu Lin. Bagaimana nih kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik, Bu Lin. Bu Ida, saya dengar hari ini Bu Ida ada rencana coachingnya dengan Bu Isti. Benar, Bu Lin. Sepulang sekolah nanti, saya sudah janjian tuh sama Bu Isti. Katanya Bu Isti ada masalah yang dihadapi. Iya. Baik Bu Ida, nanti ketika coaching di situ nanti saya akan melakukan pengamatan ya Bu Ida. Dan pengamatan yang saya lakukan itu berdasarkan 3 kompetensi inti proses coaching ya, di mana yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ida. Baik, Bu. Rencana coaching yang akan Bu Ida laksanakan nih, kira-kira Bu Ida akan mengembangkan kompetensi apa Bu? Rencana saya akan mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Lin. Menurut Bu Ida nih, indikator apa yang bisa mengukur ketercapaian kompetensi yang akan Bu Ida kembangkan? Untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan mendengarkan lebih aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan eksploratif, dan saya mengajukannya di momen yang tepat. Baiklah Bu Ida, selamat menjalankan proses coachingnya dengan Bu Isti. Ya, Bu Lin. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, Bu Lin. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Is, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Ida. Alhamdulillah sehat. Bu Ida sehat? Alhamdulillah, tetap semangat Bu Is. Ya. Apa nih yang mau diobrolin hari ini Bu Is? Begini Bu Ida, saya itu suka mikir ya, anak-anak kalau dikasih PR itu banyak yang tidak mengerjakan. PR-nya mau banyak, mau sedikit, tetap aja banyak yang tidak mengerjakan. Padahal sebelum bulan itu saya diingatkan bahwa besok PR-nya harus dikumpulkan. Baik, jadi masalah Bu Is ini banyak siswanya yang ngerjain PR ya Bu ya. Padahal sudah diingatkan ya. Betul. Baik. Apa nih yang Bu Is diharapkan dari pertemuan coaching kita kali ini? Saya berharap dengan berbicara dengan Bu Ida ini ya, saya dapat solusi supaya anak-anak dapat mengerjakan PR sesuai dengan perintah saya dan mau mengumpulkan tepat waktu. Jadi Bu Isti ingin supaya siswanya nanti bisa mengerjakan PR-nya dan mengumpulkannya tepat waktu, begitu ya Bu Isti. Apa Bu Isti pernah mencari tahu penyebab apa sih anak-anak kok nggak sampai ngumpulin PR seperti itu? Saya pernah ya Bu ya bertanya kepada anak-anak, kenapa kalian kalau dikasih PR itu tidak mengerjakan? Nah, anak-anak bilangnya apa? Lupa, terus bukunya ketinggalan, nggak dibawa, terus mereka itu malah mau buku yang lain. Jadi selalu ada aja alasan untuk tidak mengumpulkan PR dengan tepat waktu. Nah, begitu ya Bu Is ya. Lalu dengan kondisi yang Bu Is hadapi itu ya seperti itu, ada lagi tidak penyebab anak-anak tidak mengerjakan PR Bu Is? Ternyata ada juga Bu anak-anak yang menjawab kalau mereka kesulitan dalam mengerjakan PR. Akhirnya mereka malah menjadi malas. Begitu. Lalu apa solusi yang akan dilakukan oleh Bu Isti? Nah, saya pikir untuk masalah yang pertama ya Bu, yang tadi mereka bilang lupa, yang bukunya ketinggalan, saya harus berkoordinasi dengan wali murid supaya wali murid juga punya tanggung jawab mengingatkan mereka, anak mereka untuk mengerjakan PR-nya dan bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Wah, ide kreatif tuh Bu Isti. Sudah ada Bu ini grup orang tuanya, orang tua. Alhamdulillah, kelas saya sudah terbentuk grup untuk komunikasi dengan wali murid. Nah,
Tadi Bu Isti sudah menceritakan untuk solusi siswa yang lupa bawa buku, yang tidak mengerjakan PR dan sebagainya melalui grup orang tua siswa. Lalu bagaimana Bu Is untuk mengatasi masalah siswa yang kesulitan dalam mengerjakan PR-nya? Kalau saya amati ya Bu ya, anak-anak yang kesulitan ini sebetulnya jumlahnya sedikit. Makanya saya berniat untuk mengadakan pendekatan secara individu kepada mereka, membimbing mereka supaya mereka menemukan cara untuk mengerjakan PR-nya. Jadi mereka tidak ketinggalan dalam mengumpulkan tugasnya. Luar biasa Bu Isti ini ya, gigih sekali memperjuangkan agar siswanya bisa memahami ya materi yang Ibu ajarkan. Lalu rencana Bu Isti kapan nih penerapan ini akan dilakukan di kelas? Insya Allah mulai besok Bu, saya segera mungkin menerapkan rencana saya itu di kelas. Untuk rencana aksinya Bu Isti ada prioritas tidak yang akan dilakukan? Saya kayaknya akan lebih mendahulukan untuk anak-anak yang kesulitan itu ya Bu ya, supaya mereka lebih cepat memahami dan tidak tertinggal pemahamannya dengan yang lain dan bisa mengerjakan PR-nya sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Bu Isti mudah-mudahan rencana aksinya bisa berjalan lancar ya. Lalu apa nih komitmen Bu Isti terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Tadi ya Bu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan menghubungi wali murid untuk ikut juga mengingatkan anak-anak mereka tentang PR yang saya berikan. Dan yang kedua, tadi saya juga ingin melakukan pendampingan individu kepada siswa yang lebih membutuhkan. Jadi demikian ya yang bisa dilakukan. Lalu dari hasil coaching kita apa nih manfaat yang didapatkan? Saya senang Bu ya dengan obrolan kita ini, akhirnya saya mendapat solusi dari permasalahan yang membuat saya tadinya pusing ya. Akhirnya saya tahu bagaimana cara agar anak-anak bisa mengerjakan PR-nya. Selamat menerapkan. Ya, selamat menerapkan ya Bu Isti atas rencana aksinya. Semoga berhasil. Kita berharap anak-anak bisa perhatian terhadap tugas yang diberikan oleh guru, mengerjakan PR-nya dan mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang diberikan. Amin, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ida untuk waktu yang diberikan. Sama-sama Bu Isti. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Baik Bu Ida, alhamdulillah proses coaching yang Bu Ida laksanakan dengan Bu Isti telah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bu Ida, tadi setelah proses coaching berlangsung, di situ kompetensi yang sebelumnya ingin Ibu kembangkan, apakah sudah tercapai belum Bu? Menurut saya sudah Bu, saya kan ingin mengembalikan mengajukan pertanyaan berbobot dan tadi saya sudah ketika coaching tadi saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan terbuka, eksploratif dan juga diberikan pada momen yang tepat. Iya Bu Ida, memang betul tadi saat proses coaching saya juga mengamati bahwa Bu Ida telah mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang Bu Ida itu sampaikan kepada Bu Isti itu adalah pertanyaan terbuka ya Bu Ida, sehingga tadi Bu Ida telah menggali potensi yang ada pada diri Bu Isti. Kemudian nih Bu, apa selanjutnya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching berikutnya nih Bu? Kalau saya sih Bu Dina ingin mengembangkan keterampilan coaching itu dalam hal kehadiran. Baik, memang sebelumnya apakah Ibu beranggapan bahwa Ibu itu harus meningkatkan kompetensinya dalam hal itu? Iya, jadi saya merasa untuk hal kehadiran penuh saya masih harus tingkatkan lagi karena saya harus lebih fokus ketika melakukan coaching dan menghadirkan ya hati, pikiran dan perasaan saya seutuhnya pada coaching. Iya. Semangatnya luar biasa ya Bu Ida. Memang Bu Ida ketika kita melakukan proses coaching, kompetensi inti itu yang 3 itu kita harus kembangkan ya Bu Ida, supaya ketika Bu Ida nanti melaksanakan proses coaching, baik itu biasanya dengan siapa Bu Ida?
kadang dengan rekan kerja, Hmm, kadang juga lebih sering pada siswa Bu, ada yang suka Nah. curhat. supaya nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Ida. Amin. Nah kemudian nih Bu Ida, tadi ketika Bu Ida ingin mengembangkan kompetensi, kehadiran penuh ya untuk Iya. proses coachingnya. Nah itu nanti kapan ingin Ibu Ida kembangkan tuh? Rencana saya sih ketika saya melaksanakan coaching berikutnya Bu, baik terhadap rekan kerja maupun terhadap siswa. Tapi yang peluangnya lebih besar sepertinya siswa Bu, kan mereka kadang suka curhat tuh sama saya. Mudah-mudahan dengan semangat Bu Ida ingin mengembangkan kompetensi inti dalam coaching ini berjalan dengan lancar. Kemudian nanti coaching Bu Ida di coaching berikutnya memang betul-betul menemukan ya Bu Ida, menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Ya Bu Ida ya. Amin, terima kasih Bu Lina. Nah, pokoknya Bu Ida tetap semangat untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi inti dalam proses coaching tersebut. Ya, siap Bu Lin, semangat terus. Oke. Pamit ya Bu. Oke, Iya, Bu terima Ida. kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.